فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Maka pantaslah kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Saban hari, saban waktu, setiap saat, setiap detik kita tidak luput menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak sekali. Seandainya kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim: wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jikalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan pernah terhingga oleh kita akan jumlahnya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semuanya agar kita senantiasa selalu bersyukur dengan apa-apa yang telah karuniakan kepada kita dan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, mengamalkan berbagai macam ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kita semua. Kita sebagai umatnya, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita pelajari, kemudian kita amalkan apa-apa yang telah diajarkan kepada kita. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwalah yang akan menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah perintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Dan berbekallah kalian, kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Dan takutlah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Hadirin kaum muslimin, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bahkan tinggal menghitung hari. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri. Dan oleh karena itu, karena Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa dari bulan-bulan yang lainnya, bulan yang agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh barokah, yang diperuntukkan kepada kita sebagai umat Islam. Maka sebagai muslim hendaklah kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan, meskipun ini kata beberapa ulama dhaif, tapi ini cukuplah bagi kita untuk sebagai motivasi bahwasanya kita mesti berbahagia dan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, yang berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharapkan jasadnya disentuh api neraka. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin berbahagia, tentu bukan hanya sekedar gembira saja, bukan hanya sekedar happy saja dalam hati kita, tetapi juga kegembiraan itu harus dilandasi dengan melaksanakan berbagai macam amaliyah-amaliyah yang ada pada bulan suci Ramadan. Di antaranya kita berpuasa di siang harinya, kemudian kita sholat tarawih, sholat witir, qiyamul lail, membaca Quran dan sedekah. Semuanya itu adalah rangkaian ibadah yang paling utama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat Islam. Maka mumpung masih ada 1 minggu lagi, kita persiapkan diri, fisik kita, mental kita, ekonomi kita, kesehatan kita, sehingga bulan Ramadan ketika kita masuk untuk melakukan berbagai macam ibadah yang kita niatkan, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Hadirin kaum muslimin, maka oleh karena itu ending daripada pelaksanaan ibadah Ramadan itu adalah takwa. Sebagaimana kita orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, tentu kita ingin tahu apa itu takwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "At-taqwa al-khawfu minal jalil." Takwa itu, hadirin berbahagia, yang pertama cirinya adalah seseorang yang takut kepada Allah yang maha mulia. Maka oleh karena itu orang-orang yang bertakwa di dalam hatinya akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memiliki rasa takut kepada Allah, maka hendaklah kita mendekati Allah, taati Allah, taati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan tinggalkan semua larangannya. Inilah buktinya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan kita harapkan agar kita semakin meningkat rasa takut kita kepada Allah. Ramadan itu kita harapkan, hadirin berbahagia,
Kita berharap Ramadan yang akan datang ini sudah di hadapan kita, sebentar lagi akan datang, kita masuk pada bulan suci Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkat peribadatannya kepada Allah, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah dibandingkan dari bulan-bulan yang sebelumnya. Maka inilah buktinya orang-orang yang takut kepada Allah semakin dekat dengan Allah. Taqarrub ila Allah bimtisali awamirih, yaitu mendekatkan diri kepada Allah bimtisali awamirih, dengan berupaya dan berusaha sekuat tenaga menjalankan segala perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan kemudian meninggalkan segala larangannya. Tentu hadirin berbahagia, kita tahu dan kita faham mana saja perintah-perintah Allah yang mesti kita jalankan. Ini yang pertama. Yang kedua, takwa itu wal amalu bitanzil, seseorang yang beramal sesuai dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah melalui wahyunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Barang siapa yang beramal, yang beribadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka sungguh ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, mari kita hati-hati. Ramadan jangan sampai ibadah kita sudah banyak, sudah capek-capek kita beribadah, tetapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, takwa itu kata Sayyidina Ali, wal qana'atu bil qalili, yaitu adalah seseorang yang merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun pemberian itu sangat sedikit sekali. Atau waridho bil qalili, ridho, senang hati, ikhlas menerima apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hidupnya. Ridho dengan apa-apa yang telah ditentukan Allah atas nasibnya. Inilah orang-orang yang bertakwa. Sekarang banyak orang stres, orang galau. Itu bukan karena kurangnya nikmat, tapi karena kurangnya rasa syukur yang ada di dalam diri masing-masing. Maka Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita lebih bersyukur dengan kehidupan yang kita terima dari Allah. Mari kita lihat orang-orang saudara-saudara kita sekeliling kita, di lingkungan kita, masih banyak di antara mereka ekonominya yang sangat memprihatinkan ketimbang diri kita pribadi masing-masing. Kita lihat saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang ada di kampung kita, di tempat kita tinggal, masih banyak di antara mereka yang saat ini sampai detik ini tidak bisa menikmati makan seperti apa yang kita makan. Dan bahkan untuk membeli minyak goreng saja harus antrian sampai seharian. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir khatib ingin sampaikan takwa itu wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri liyaumir rahil, yaitu untuk hari kemudian, hari esok, tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah beberapa hal identitas ataupun ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka beribadah dan beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersyukur dengan apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada hidupnya. Yang keempat adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Demikian saja khutbah kita pada hari ini.